Oke, Pak Zainal, kita melihat ada potensi bagaimana keberpihakan dan juga sangat rawan kepentingan. Kita Ya. juga melihat bagaimana ada pernyataan sebelumnya dari Menko Polhukam Mahfud MD yang ingin mengundurkan diri, dan ini juga sebetulnya ada hubungannya ya Ya. dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang tadi Bapak sampaikan ini sangat rawan kepentingan. Kalau memang nanti para menteri ini terpecah belah, bagaimana nasib ke depannya ini, Pak? Saya sudah sampaikan sebenarnya dari setahun yang lalu. Saya mengatakan bahwa tahun politik dan ketika presiden membiarkan para menterinya itu yang sekaligus anggota partai, lalu kemudian simpatisan mau berkampanye, sebenarnya itu pasti akan mengganggu efektivitas pemerintahan. Sekarang saja menurut saya, kalau cerita misalnya beberapa menteri kan kelihatan tuh yang mengatakan bahwa ya efektivitas pemerintahan sebenarnya sudah nyaris tidak berjalan. Karena kemudian menteri-menteri sudah saling intip, sudah saling curiga, tidak ada nuansa kesamaan lagi, ya kan, sampai bahkan isu-isu kemunduran itu keluar. Nah, saya sudah mengatakan bahwa bahaya dari eh, presidensial second period itu biasanya adalah fragmentasi pemerintahan di periode kedua. Karena kemudian presidennya sudah tidak bisa terpilih lagi, pada saat yang sama bisa jadi menterinya ada yang berkeinginan, bisa jadi ada menterinya yang kemudian masang badan di calon-calon tertentu. Nah, harusnya ini diantisipasi sedari awal. Bahayanya adalah antisipasi dari awal saja tidak ada, yang keluar malah pernyataan presiden untuk mengatakan ayo silahkan berlomba-lomba lah, silahkanlah untuk melakukan kampanye. Nah, saya kira itu yang membuat berbahayanya ketika pemerintahan kemudian tidak berjalan lagi sebagaimana yang seharusnya. Kalau saya sebenarnya harusnya antisipasi itu dilakukan dari 1 tahun yang lalu. Karena geliat Baik. politik ini kan sudah kelihatan dari tahun yang lalu. Di mana partai-partainya sudah ancang-ancang. Bahkan kita tahu presiden sendiri barangkali sudah ancang-ancang menaikkan anaknya kan. Harusnya dia udah wise, pahamnya di situ. Kenegarawanannya diuji di situ. Yang bahaya adalah kalau kemudian dia membiarkan menteri-menterinya Baik. tidak melakukan antisipasi itu, maka 2 hal yang dia pertaruhkan. Satu yang dia pertaruhkan adalah kinerja efektivitas pemerintahan. Yang kedua adalah yang dia pertaruhkan adalah netralitas dan kenegarawanan dia dan kabinetnya. Dan itu menurut saya akan menjadi sangat berbahaya sebenarnya. Bukan sekedar merongrong pemilu Baik. 2024, tapi juga masa depan pemerintahan di 2024 dan pasca 2024. Baik, artinya memang ini diperlukan sifat wise dari seorang presiden sebagai pemimpin negara, jangan sampai terpecah belah. Terima kasih Pak Zainal Arifin Mohtar, ahli hukum tata negara dari UGM, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.